Selamat pagi adik-adik. Bersyukur sama Tuhan, hari ini kita masih boleh ibadah sekolah minggu dari rumah. Ada yang tahu hari ini kita ibadah dari rumah yang keberapa? Berapa ya? Betul, sudah yang kelima kali. Tidak apa-apa ya, tetap bersukacita. Salam rindu dari abang dan kakak guru-guru sekolah minggu untuk semua adik-adik dari kelas toddler sampai kelas H. Oh iya, ada yang spesial di ibadah kita hari ini. Apa ya? Ada yang tahu? Hari ini adalah hari Paskah, hari untuk mengingat kalau Yesus bangkit dan menang atas maut. Pengorbanannya sampai mau disalib untuk kita adalah bukti kalau Tuhan Yesus sayang sama kita. Dan bukti kalau Tuhan Yesus benar-benar Allah. Kalau begitu, yuk kita berdiri, kita nyanyi buat Tuhan Yesus. Segala puji syukur, soraklah, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali dan mari ikuti perkataan kakak dari rumah. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan sudah mau menjadi juru selamat kami. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah. Hadirlah di hati kami. Biar saat ini Tuhan tersenyum, melihat dan mendengar pujian kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Ikuti perkataan kakak. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Sekarang kita mau ingat dan mengucapkan hukum Tuhan. Kakak kasih contoh satu kali ya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sekarang giliran adik-adik di rumah ya. 1, 2, 3. Wah, hebat semua. Adik-adik yang manis, kita ambil sikap berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi Marolop Olop Tondiki. Marolop Olop Tondiki, Ainang Dito Busci Susi, Hamu Sudi Benye Mai, Selas Roha Kumandoki, Sorang di Tiki, Tunjung Tangge Sustu Haki, Tondi Nama Ngajaria, Terbanarlah Stiruha, Sorang di Tiki, Tunjung Tangge Sustu Haki, Tunjung Tangge Sustu Haki, Tunjung Tangge Sustu Haki, Tunjung Tangge Sustu Haki. Mari adik-adik, kita berdoa pengakuan dosa. Seperti perkataan kakak. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita masih berdiri dan mari kita bernyanyi sebab diakhiri. Nyanyi pakai gerakan ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti saat Dia hidup. Adik-adik dipersilahkan duduk. Kita akan ucap epistel satu kali saja dari alamatnya 1, 2, 3. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri,
yang rajin berbuat baik. Mari adik-adik kita berdoa, ikuti perkataan kakak. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih berdiri, kita mau bernyanyi dalam nama Yesus. Sambil pakai gerakan ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Oh weyo, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Oh well, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Halo anak-anak, saya adalah Pendeta Pantas Panggabean, pendeta di gereja kita HKBP Taman Mini. Sebelum saya menyampaikan cerita tentang kebangkitan Yesus, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Puji syukur Bapa di surga. Hari ini kami anak-anak sekolah minggu HKBP Taman Mini, di dalam ibadah ini kami mau mendengarkan cerita kebangkitan Tuhan Yesus. Buka hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti firman-Mu dan kami makin percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit dari kematian, dan kami anak-anak-Mu akan semakin beriman kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak,
apakah sudah siap mendengarkan cerita tentang kebangkitan Yesus? Baik, cerita itu tertulis di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 24. Dengan mendengarkan cerita ini, anak-anak akan semakin percaya bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian. Selamat mendengarkan. Anak-anak, kita mau mendengarkan cerita kebangkitan Tuhan Yesus. Cerita ini diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Ada 3 orang perempuan yang akan pergi ke kuburan pada subuh. Ketiga perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Mereka bingung, siapa yang menggeser batu itu? Batu penutup itu beratnya 1000 kilogram, amat berat. Anak-anak, kira-kira tahu nggak siapa yang menggeser batu itu? Setelah mereka sampai di pintu kubur itu, mereka berjumpa dengan sebuah sosok yang bercahaya. Mereka sangat terkejut karena mereka tidak melihat mayat Yesus lagi di dalamnya. Lalu mereka pulang. Mereka memberitahukan apa yang mereka lihat di kubur itu. Murid-murid yang lain juga heran dan ingin melihat kubur itu. Lalu Petrus pergi melihat kubur itu. Oh, alangkah terkejutnya Petrus. Petrus tidak melihat mayat Yesus lagi, hanya kain kafan. Anak-anak, tahu enggak? Kain kafan itu adalah kain pembungkus mayat Yesus sebelum dia dimasukkan ke kuburan. Jadi anak-anak, benar Yesus telah bangkit. Jadi batu penutup yang sudah bergeser dan mayat Yesus yang sudah tidak ada adalah bukti bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian. Di kemudian hari, Yesus menampakkan dirinya kepada orang banyak bahwa Dia telah bangkit dari kematian. Jadi, anak-anak, kita harus percaya bahwa Yesus yang mati di kayu salib benar-benar telah bangkit dari kematian. Anak-anak, bagaimana ceritanya? Enak enggak? Nah, pasti
kita semakin dekat kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Dan marilah kita akhiri dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena kami telah mendengarkan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Sungguh ajaib dan luar biasa. Berkati Tuhan sehingga kami anak-anak sekolah minggu HKBP Taman Mini sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus yang mati di salib telah bangkit dari kematian. Kami tidak takut lagi tentang kematian. Kami tidak takut lagi melihat kuburan, karena Yesus telah mengalahkan kematian. Berkati kami semua anak-anak. Lindungi kami dari mara bahaya, khususnya pada saat ini, sehingga kami tetap sehat, kami tetap bersukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan tutup dengan bernyanyi "Ku Mau Cinta Yesus" sambil sikap berdoa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari ikuti perkataan kakak. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, ibadah kami sudah selesai. Biarlah setelah ibadah hari ini kami bisa menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Firman yang sudah kami dengarkan biar bertumbuh di dalam diri kami, dan kami menjadi anak Tuhan yang semakin baik. Jaga diriku, saudaraku, orang tuaku, teman-temanku, guru-guruku. Lindungilah kami dari sakit penyakit. Kalau di antara mereka
ada yang sedang sakit, tolong sembuhkan ya Tuhan. Tuhan Yesus, aku punya dosa. Hapuskanlah dosaku itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama-Mu aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.